Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Ya, sabar. Ini ujian bagi Pak Haji Koni. Ini bukan hanya Pak Haji saja, banyak sekali haji-haji yang lain ketika dalam keadaan sukses, dalam keadaan di atas, semua istimewa. Wah, tapi ketika diuji sama Allah dalam keadaan terpuruk-puruknya, banyak sekali suami yang meninggalkan. Contoh Pak Haji, ya, sabar. Dulu emang Pak Haji, mudah-mudahan saya doakan Pak Haji diberikan kesuksesan, Pak Haji bisa kaya lagi. Ya, itu ujian ketika bos berhasil dari terpuruk, wajar saja. Nanti saya coba, makanya saya pengen tahu isinya Pak Haji si Maryam itu seperti apa. Itu berarti itu lagi kemasukan setan. Sabar aja. Terus pasti nih saya pasti nih Pak Haji, itu si Maryam itu pasti ditumpak-tumpakin. Itu gimana menurut Pak Haji kalau sudah ditumpak-tumpakin? Waktu Pak lihat Pak Haji itu saya mau dibawa pulang. Oh, tetap mau diterima sama Pak Haji, walaupun itu bekas di sini untuk melancarkan gitu. Pak, karena Pak Haji masih kangen, masih cinta sama Mama Maryam. Oh, Mama Maryam. Berarti nggak apa-apa kalau habis ditumpak-tumpakin. Enggak apa-apa. Saya sih pasti logikanya pasti begitu lah. Dia sudah nginep-nginep di sini pasti sudah dimprotein. Ikhlas serius Pak Hajinya. Ikhlas lah karena Pak Haji maklumin karena udah habis semua hartanya. Oh, masih kangen, masih cinta. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya dengan Doraemon, saya mau silaturahmi dengan yang namanya Pak Haji Ayatnya ada. Ada. Oh, Pak Haji Ayatnya ada. Ada di dalam. Ini ada yang namanya Maryam di sini. Ada. Oh, Pak Haji ini bukan istri Pak Haji. Mama, ya pulang. Apa sih kamu? Oh, nggak mau. Gak mau, ngapain juga pulang-pulang? Ini papanya lagi kesepian, anak menangis aja. Terus aja sendiri. Jangan begitu Mak. Karena Pak Haji itu memang sekarang lagi bangkrut. Tolonglah anak itu menangis, manggil-manggil nama aja. Pulang. Gak mau. Udah pulang aja sendiri, urus anaknya sendiri. Kamu tuh udah bangkrut, saya udah gak mau sama kamu. Jangan gitu Mak. Anak yang gede itu cari. Boleh saya ngomong Pak Haji? Ini istri Pak Haji. Iya. Soakan. Gak usah ikut campur kamu. Tapi campur kamu apa? Pak, punten. Ini istri udah gak mau tuh, jangan dipaksa. Ini siapa? Kamu gak usah ikut campur. Jangan dipaksa, itu udah jelas udah gak mau, jangan dipaksa itu. Ya punten. Karena dia lagi kemasukan setan. Bukan setan, udah gak mau. Sekarang udah gak mau itu. Kalau gak mau jangan dipaksa. Makanya saya kesini malah Pak Haji Ayat, saya mau ketemu. Saya mau bikin perhitungan sama dia. Orang aja digendam ini pasti. Ini kan bener gak digendam. Bener kenapa? Kamu ini suami, hormatin suami walaupun kalian terpuruk, kamu jangan hina suami. Kamu gak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Saya ikut campur karena kamu berada di sini. Di sini kamu lagi cari apa? Cari ketenangan, saya tenang di sini. Kenapa? Tenang apa? Ini semua siluman, semua ini dua nih setan semuanya. Tenang apa? Kamu jangan-jangan kamu di sini ditumpakin, kamu tumpakin dia? Enggak. Edan aja. Enggak. Pulang. Enggak. Kasihan Pak Haji. Jangan enaknya aja. Pak. Oke, Pak Haji dulu janji ke kamu banyak. Karena dulu lagi kaya bos beras, ini lagi bangkrut, kamu aturan dampingin ila yaumil kiamah. Saya udah gak mau sama kamu, udah.
Kamu pulang aja, urus anak-anak udah sendiri. Saya udah gak mau sama kamu. Ingat ma, itu anak menangis aja. Kehilangan mama, suruh pulang. Gak mau. Emang Pak Asal sendirian. Kasihan, ini kalau lagi pengen kasihan sampai tadi apa keluarin Sampai dikocok-kocok sendiri. tuh sampai ngocok-ngocok Sendiri, sendiri kamu. saya udah gak peduli. Punten, Mbak, Pak Kiai. Udah jangan dipaksa kalau mau. Kalau enggak tadi terbidah lembuk gitu. Cocok kamu dijaga kamu lembut. Kalau nggak maksa, dan kalau Ini maksa, Pak Haji masih punya iman loh. ngerti. Sampai Pak Haji ngocok sendiri, kamu suruh lembuk. Setan kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Pak Haji Yayat, seorang haji yang terkenal bisa menyantet dan juga sangat kaya raya. Dan orang berkacamata yang sedang beradu mulut dengan Kang Ujang Bustomi ini, dia adalah anak buah sekaligus murid dari Pak Haji Yayat tersebut. Dan perang adu mulut itu terjadi, rupanya dipicu karena Pak Haji Goni ingin membawa pulang istrinya yang bernama Mama Maryam. Namun anak buah Pak Haji Yayat itu terus-menerus menghalangi dan mempengaruhi si Mama Maryam. Dan memang, misi kedatangan Kang Ujang Bustomi kali ini, adalah karena permintaan dari Pak Haji Goni tersebut. Yang mana, rupanya istri yang sangat dia cintai dan sangat dia sayangi yang bernama Mama Maryam ini, dia sudah hampir 1 bulan tidak mau melayani Pak Haji Goni, baik dalam hal makanan maupun perihal di atas ranjang yang bergoyang. Bahkan kemudian Mama Maryam itu terus-menerus menginap di rumah guru spiritualnya, Pak Haji Yayat tersebut. Dan ketika Pak Haji Goni berusaha menjemput si Mama Maryam, Pak Haji Yayat dan para anak buahnya menghalangi dengan alasan Pak Haji Goni tidak lagi bisa memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Bahkan jika Pak Haji Goni terus memaksa, maka Pak Haji Yayat tidak akan segan untuk menyantet Pak Haji Goni tersebut. Kemudian dengan perasaan sedih Pak Haji Goni pun pulang ke rumahnya yang kini semakin tampak tak terurus. Anak-anaknya pun selalu menangis dan menanyakan keberadaan mamanya. Dan karena sudah tidak tahan dengan semuanya, Pak Haji Goni pun berusaha menghubungi pihak Padepokan Anti Galau, serta kemudian menceritakan permasalahannya, serta berharap Kang Ujang Bustomi bisa datang dan juga bisa membantunya. Mengetahui kisah pilu yang sedang dialami Pak Haji Goni ini, Kang Ujang Bustomi pun akhirnya segera menemui dan mempertanyakan awal mula musibah menimpa Pak Haji Goni tersebut. Yang mana, dahulu kala, Pak Haji Goni adalah seorang juragan dan bos beras. Namun semenjak dirinya jatuh miskin, si Mama Maryam mulai berubah, dan bahkan kini si Mama pergi meninggalkan dirinya dan juga anak-anaknya. Berulang kali Pak Haji Goni berusaha membujuk si Mama Maryam, namun semua usahanya sia-sia. Namun apapun yang sudah dia dan istrinya alami, Pak Haji Goni ini tetap setia dan menyimpan rasa sayang dan cinta kepada istrinya. Pak Haji Goni ini yakin, jika si Mama Maryam pasti terkena ilmu gendam dari Pak Haji Yayat tersebut. Sehingga Pak Haji Goni meminta dengan sangat kepada Kang Ujang Bustomi, agar bersedia membantunya membawa pulang istri yang masih sangat dia sayangi dan juga sangat cintai. Namun, terlepas dari semua itu, rupanya para anak buah Pak Haji Yayat ini sepertinya sudah mencuci otak Mama Maryam. Karena dengan entengnya lelaki itu berkata, jika si Mama Maryam tidak mau dan tidak perlu dibujuk lagi oleh Pak Haji Goni. Lelaki itu juga meminta Pak Haji Goni mencari wanita telembuk di terminal saja, jika sedang merindukan istrinya. Dan oleh sebab itu, maka Kang Ujang Bustomi berusaha membungkam mulut kotor anak buah Pak Haji Yayat ini. Namun begitu lelaki itu berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan, maka rekannya tidak terima dan kemudian juga ikut-ikutan menyerang Kang Ujang Bustomi.
Baginya, apapun yang dilakukan oleh sang Pak Haji Yayat dia tidak peduli. Tugasnya hanyalah menjaga keamanan dan kenyamanan tuan sekaligus gurunya tersebut. Sehingga lagi-lagi, Kang Ujang Bustomi pun menghajar lelaki itu hingga dia tepar dan terkapar. Apa kamu? Kenapa melotot? Diam kamu. Ngomong sama saya. Dia ditumpahin nggak? Kagak. Jangan bohong, Pak. Serius? Kata siapa? Kata saya. Tuh burungnya ngomong tuh. Nih, tuh. Iya katanya numpakin, Pak. Kagak. Itu burung ngomong. Kata siapa? Enggak. Itu burungnya ngomong kamu. Tuh. Tuh iya katanya. Kagak. Dan kamu, Pak. Mau sambil burungnya? Hah? Jangan. Kenapa? Nanti nggak bisa sama istri. Ya nggak apa. Bikin anak. Ya bikin kucing aja sekalian. Suak kamu. Duduk kamu. Yang dari tamu kamu. Kawan kamu. Sini ikut saya. Dah Yayat. Iya, Bapak. Edan kamu Pak Haji. Edan kenapa? Kamu yang Edan? Saya datang ke sini, itu suaminya ini pas sama Pak Haji. Dia bos plus lagi bangkrut. Dia kenapa ada di sini lagi diapain sama Anda? Ya itu pasien saya, udah nurut sama saya. Nurut apa? Anda gila, dia punya suami. Suruh Ya, pulang. gila apaan kamu yang Kau lagi berobat, suruh pulang dong. Ya, langsung nginep di udah sini. nurut sama saya. Kamu Dia dari tadi ikut campur terus. ikut, Itu udah saya nurut ikut sama campur, Mbak. Mbak nggak kasihan sama suami. Enggak. Dia sampai kalau pengen sampai ngocok sendiri loh. Kamu jahat. Iya. Saya udah nggak mau. Kok kenapa sih? Kalau secara agama kamu urus dulu dong. Ya dia nggak mau. Saya udah ngomong. Apa kelebihan dia? Kamu tumpahin dia ya? Ya iya itu terserah saya. Tuh, kan Udah jahat, setia sama kan? saya. Udah senang sama saya karena barang saya gede. Kamu dia punya suami loh. Ya Docok. nggak tahu punya siapa suami, punya nggak tahu saya. Yang di belakang itu siapa? Yang ini istri saya. Tuh, Mbak. Yang Udah di sana. punya istri. Kamu nggak cemburu ini ditumpahin? Biasa aja. Soak kamu. Bapak jangan ikut campur sama dia. Kamu diam, cocok-cocok sumpah sama saya kamu. Balik sama saya meja. Kamu siapa? Datang-datang bikin gaduh. Saya setan mau nyekek kamu. Paham? Ini setannya nih. Kamu setan kan? Kamu yang setan. Kamu yang setan. Kamu yang gila. Kamu yang heran. Anda jahat. Kamu lagi digendam sama dia. Gak usah so tahu jadi orang. Masuk tahu. Campur terus dari tadi. Pulang aja yuk, pulang. Gak mau. Izin Pak Haji, saya mau bawa pulang dia. Ya Saya jangan. nggak mau. Kalau mau diajak pulang, hadapin saya dulu. Kenapa nggak mau? Apa haknya Anda? Itu suaminya di depan lagi nangis, Kaji. Ya, saya nggak takut suaminya. Suruh sini. Takut Mengajak apaan sama saya? dan kamu Istrinya udah nurut sama saya, pengen dikawinin sama saya, udah senang sama saya karena barang saya wah paling gede. Senang itu sama saya. saya hilangin burungnya tuh. Apanya? Mau saya hilangin burungnya kamu. Ya boleh. Boleh. Yuk pulang yuk, jangan ngeladenin dia setan. Kamu diapain di sini? Emang kamu puas di sini Mas ditumpak-tumpak? kenapa sih? Ditumpak. Saya nyaman di sini. Kamu Kenapa? ditumpakin sama dia, kamunya suka. Apa sih? Gak usah ikut campur jadi Kamu orang. hamil nanti belang-belang kamu. Apa sih yang mau bilang? Curut tuh kamu lahiran. Udah jangan maksa kalau nama itu. Saya lempar aspak kamu. Mau saya lempar aspak kamu. Ini murid kamu. Iya. Berarti benar kamunya setan, ini semua siluman, Kaji. Itu anak buah saya. Lama-lama saya jotos kamu, Kaji. Ya boleh kalau berani mah. Ayo. Kamu jahat. Ayo. Tahu nggak kamu jahat? Aja kamu.
Ajianku ajian si Gendar Guni Nyiloro Kidul.
Bangun. Sini kamu. Sini terus. Sini terus. Duduk. Waras kamu. Diam. Diam. Duduk. Waras kamu. Gak waras kamu, Pak. Stres kan kamu? Kamu stres? Kamu edan? Lah kenapa saya edan, Pak? Serius kamu barangnya gede? Ya soalnya Pak, itu si Maryam dia punya suami, Pak. Itu Pak Hajinya lagi jatuh, Pak. Anda jangan gitu aja, jangan memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Anda jadi praktisi aja, nggak bodohin orang. Orang yang datang ke tempat kamu itu orang yang lagi susah, jangan dibikin tambah susah. Sekarang kamu gendam, uangnya kamu ambil, kamu tumpakin. Edan kamu. Tahu edan? Kamu tinggal lembuk aja kalau mau. Kamu suka lembuk? Kenapa suka lembuk? Kamu suka lembuk? Berarti jahat kamu. Banyak pasiennya ditumpakin. Duduk kamu. Serius kamu barangnya gede? Mau saya ambil barang? udah kasih aja, asal jangan dimatiin. Saya matiin semua. Jangan. Kenapa jangan? Oh itu sih jimat saya. Oh jimat. Jimat buat apa? Jimat buat kekuatan. Kekuatan apa? Ya kalau udah ada jimat itu, aduh, kalau main perempuan itu nggak bakal puas. Lah, ya kamu punya kayak gitu, gunakan yang benar, Pak. Ya, Dipergunakan dengan baik dan benar. Kamu bukan barangnya kamu main suruh-suruh aja. ya, yang penting jangan dimatiin. Matiin sama saya, Pak. Soalnya saya Kamu nggak kasih itu sama si Pak Haji Goni. Dia lagi jatuh miskin, bos beras, terus kamu isinya kamu gendam. Dia juga kalau pengen ngocok sendiri, kamu nggak kasihan kamu. saya jangan dimatiin, soalnya saya masih punya istri yang tua itu. Matiin sama saya. Kasihan. Ya Pak. Ya, Karena kamu setan. ya yang penting jangan diambil itu jimat saya. Tahu kamu setan, kamu siluman. Ya tahu, sekarang saya cap. Tahu kan kamu setan, Ya tahu. siluman. Iya, ya. Ya saya udah mengerti. Jujur sama saya, berapa pasien yang sudah digituin? Ya ada 36. Oh 30. Ya Ada yang hamil. ada 3. Terus kamu tanggung jawab. Ya tanggung jawab, anak-anaknya udah sebagai jago itu. Kamu suka nyantet orang? Ya, Oh suka nyantet. ya soalnya itu gede, Apanya? rupanya gede. Oh upahnya gede. Memang bener langsung mati. Iya langsung. Mati apa, kamu aja bengek sekarang mati. Iya kalau sekarang sih udah kena ilmu bapak itu. Kalau dulu mah nggak ada yang nandingi saya. Nanding apa? Diam kamu. Pada akhirnya, Pak Haji Yayat ini telah berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun demikian, rupanya kedua anak buah Pak Haji Yayat ini masih tidak terima akan kekalahan gurunya. Karena apabila sampai gurunya kalah dan bahkan bertaubat, maka mata pencaharian mereka pun pasti akan hilang, dan selain itu, mereka nantinya tidak bisa ngemprut gratis lagi. Sehingga dengan melakukan serangan secara bersama-sama, kedua anak buah Pak Haji Yayat ini melancarkan serangan-serangan ganasnya kepada Kang Ujang Bustomi. Semoga Tuhan akan memberikan kemudahan dan kemenangan kepada Kang Ujang Bustomi, dalam rangka usahanya membantu seorang bos beras yang baru saja jatuh miskin, hingga dia ditinggalkan istri tercintanya untuk mencari ketenangan dan kenyamanan pada guru sesatnya. Dan semoga Pak Haji Goni akan diberi kesabaran dan kemudahan dalam dia mencari rizki, sehingga usahanya bisa kembali lancar, amin. Nggak terima itu saya Juli. Tadi ngomong apa, ngocok-ngocok apa? Ngocok aja itu. Udah tahu ini udah nggak mau. Berarti kamu nggak sopan. Bukan nggak sopan. Ya pakai aturan. Aturan apa? Kalau udah nggak mau jadi paksa. Yang dipaksa gimana? Itu istri perempuannya. Sowak kamu.
Bukan soak, sudah soak. Kenapa kamu malah yang soak? Kamu yang soak. Ya udah nggak mau jadi paksa. Saya paksa lah. Kalau ikut campur kena dia udah apa? Sekarang kamu punya istri nggak? Punya. Boleh nggak saya tumpahkan istrinya? Janganlah. Kenapa? Karena dia masih mau sama saya. Sama Pak, dia juga kalau nggak digendam, kalau nggak dipelet tuh sama setan itu, nggak mungkin mau. Kamu nggak usah ikut campur, ini masalah saya. Kalau ikut campur guru saya. Gurunya aja mati, Beda. gurunya aja mati, apalagi kamu bikin mati. Masalah mati gak usah nggak kuasa bukan kan? Serius, Saya nggak terima. saya juga lebih nggak terima. Ayo sampai di mana? Kamu numpakin dia, jangan. Iya kalau dia gimana? Berapa kali kamu numpakin? 3 kali. Apa kamu? Nih, ampun nggak nih? Ampun, ampun nggak nih? Ampun kamu, sok. Ampun. Nggak ampun, saya cekek kamu. Ampun. Mau saya ambil burungnya kamu? Jangan. Kenapa? Itu berguna bagi kita. Berguna, Ya. berguna bagi nusa dan Ya. bangsa. Ya agama. Dan kamu. Nih, saya makan cicak nih. Jangan. Saya pindahin ke cicak. Muntahin semua wisatanya, keluarin. Nih. Muntahin semua wisatanya, keluarin. Baca istighfar kamu. Terus. Pulang kamu. Enggak. Sini, Kenapa? sini. Sekarang di sini sudah nggak ada siapa-siapa. Sini. Kamu mau hidup atau mau mati atau mau milih suami kamu? Enggak. Mau mati mau hidup saya nggak bakal milih suami saya. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Ya nggak mau. Ngapain juga milih dia? Udah nggak ada gunanya. Kamu jahat. Gimana saya? Kamu udah kemasukan setan. Saya masih muda. Saya bisa nyari yang lebih dari dia. Ya, tapi kamu caranya salah. Ya dianya aja yang bego. Ngapain kamu bercerai? Kok bego-begoin dia, kamu yang bego, bego-begoin dia. Saya udah minta cerai kok. Kenapa dia nggak mau? Nih, saya remet deh. So kamu berani? Tuh kan, kamu edan. Kamu lah yang edan. Ngapain remet-remet kayak gitu? Hebat kamu suka diremet-remet tuh sama si Kaji. Gak usah so tau jadi orang. Kok kasih tahu? Iya, so tau banget jadi orang. Mau saya tubles kamu? Enggak, Yuk pulang aja yuk. nggak mau. Yuk pulang. Nggak mau. Pulang. Enggak. Yes. Jam, duduk. Berapa ini? Satu. Dek.